Orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus akan senang mendengar kesaksian, akan siap bersaksi, dan akan merasa hormat, merasa respect. Hatinya itu berubah untuk sangat merespek Tuhan dan hamba-hamba yang berkhotbah tentang Tuhan Yesus. Ini ciri khas orang yang hidup berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang percaya dan memberi diri dibaptis dan hidupnya begitu hormat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya akan menggiring mereka untuk hidup yang selalu bersatu dalam satu roh. They have one mind and one spirit together willingly to obey and to have fellowship in Christ. Dan itulah poin yang kedua. That's the second point. The signs of people who focus their life on Christ. They will love to listen to the witness and preaching and teaching that focus on Christ, as well as willing to come together to worship God, to glorify God in their worship. That was saying in verse 42. Lihat di ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. They were always steadfastly, continue. Listen to the teaching of the apostles and continue have fellowship with God in Christ. Ciri khas orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus, dia akan terus mau berfellowship. Sekali lagi dalam terjemahan kita dikatakan bertekun. Ini penerjemahan kata yang baik, tetapi kalau saya lihat lagi dalam bahasa asli, bahasa Inggris juga lebih dalam sedikit. Dan saya ingin sampaikan biar kita menikmati indahnya firman Tuhan ini. I like to share with you on this word steadfastly. In English is great. It says steadfastly continue to listen and to have fellowship with God. Mereka bertekun. Kata tekun dalam bahasa asli mengajarkan bahwa mereka terus menerus, tidak berhenti. Karena kalau kita lihat saja kata bertekun, kita pikir mungkin waktu saat itu saja Petrus khotbah, Petrus bersaksi, kemudian selesai. Mereka betul tekun mendengar pada saat itu. Tetapi kata bertekun di sini bukan berarti bertekun pada satu hari pengajaran saja dan selesai. Tapi yang dimaksud dengan bertekun yaitu bertekun secara terus menerus dalam menghadapi sulit pun mereka ready, mereka siap untuk tetap bertekun, beribadah, berfellowship. Ini perlu kita catat. Orang yang hidupnya berpusat pada Tuhan Yesus, dia akan selalu siap untuk bertekun secara terus menerus tanpa ada rasa malas dalam keadaan apapun. Dia selalu siap dan rindu untuk beribadah, untuk berfellowship dengan Tuhan. Dan berfellowship bersama-sama. Itu yang dimaksud. Nah, bagaimana itu bisa jadi connect? Coba kita lihat ayat 42 dengan ayat selanjutnya yaitu ayat 46. Ayat 46, coba lihat di sana. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Nah, saya mau lihat ayat 46 untuk menolong kita mengerti ayat 42.
Karena kata bertekun, kalau kita hubungkan dengan kata tiap-tiap hari, ini menunjukkan suatu kontinuitas, suatu kelanjutan terus-menerus yang tidak berhenti. Dengan demikian, kita bisa bayangkan bahwa orang-orang percaya ini, mereka tidak datang bertemu dengan Tuhan dan beribadah dan berfellowship bukan satu hari atau satu minggu sekali. Wow. Every day. Itu yang dimaksud dengan bertekun. Every day, look at that, verse 46. Steadfastly continue in one mind, come together every day in the temple of God. Tiap hari mereka datang dan berkumpul dan menyembah Tuhan. Tentu saja mendengar firman Tuhan, mendengar kesaksian daripada rasul-rasul tiap-tiap hari. That means every day. Monday, Tuesday, Wednesday, continue. Go to God's house. Wow. So how about us? Bagaimana dengan kita? Wah, kita kalau pendeta khotbah sudah 1 jam, apalagi kalau lebih dari 1 jam. Mau pulang saja. Apakah ini hidup yang berpusat pada Kristus? Orang-orang ini yang berpusat pada Kristus tiap-tiap hari. Every day. Amazing, isn't it? Ini orang-orang yang dulu membunuh Tuhan Yesus, yang menyalibkan Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan Yesus. Sekarang tatkala mereka terbalik, bertobat dan percaya, hidup mereka berubah menjadi new creation. And now they come to worship Christ every day. Every day. That means every day they listen to the preaching. That means every day they listen to the witness. That means every day they listen to the marturia. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Dihubungkan dengan ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. The teaching of the apostles. And the teaching of apostles is nothing else than the teaching about Jesus. The teaching of the apostle is nothing else. The teaching about his birth and his life and his teaching and his action and his suffering and his death and his resurrection and his ascended to heaven and his power and his govern and all the amazing thing of Jesus. Those are the teaching. And they love to hear that. And you and me. Kita semua juga harusnya begitu. Ada satu semangat dan kerinduan dan keinginan untuk selalu mendengar tentang khotbah dan pengajaran dan kesaksian tentang Tuhan Yesus tiap-tiap hari.